sore hari ini di tamu kita tetap bersama Teh Ireng dan tentunya para narasumber hebat. Alhamdulillah hari ini Teh Ireng narasumbernya keren-keren karena kita mau menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ini ibu-ibu yang kesibukannya luar biasa tapi masih tetap mengingat rumah, dicintai pasangannya, disukai anak-anaknya, putra-putrinya, sampai cucu-cucunya juga. Tidak berlama-lama ya, karena ini sore sudah jam berapa nih? Penasaran semuanya dengan narasumber hari ini? Ada Bunda Poppy Farida Puspitasari. Beliau adalah owners K Kitchen dan tim manajemen dari LPK Hanan. Dan narasumber kedua ada Teh Sinta Ratnasari, kayaknya udah nggak asing lagi kalau Teh Sinta ya, Masya Allah. Beliau adalah Ketua WSDK Indonesia, Ketua Majelis Taklim TC8 dan juga founder Sainta Grafologi. Dan yang terakhir tentunya ini Bunda kita semua, Masya Allah, ada Bunda Lia D. Prihadi SH. Beliau adalah Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Bandung dan Ketua Majelis Taklim Mutiara Hati. Terus temanya apa nih Teh Ireng hari ini? Adalah lautan yang tak pernah surut. Kenapa kita ambil tema lautan yang tak pernah surut? Karena seorang ibu Allah titipkan banyak sekali, mulai dari lisan yang Masya Allah diijabah itu semua doa-doanya, dan dari perjuangannya, pengorbanannya tidak mudah untuk dilalui, penuh air mata tapi berakhir dengan kebahagiaan. Masya Allah. Nah sabar, mau sapa-sapa dulu nih sahabat Harmoni, tetap sama TV Harmoni, tamu kita untuk senyum keluarga Indonesia. Yuk kita sapa dulu dari Bunda Poppy. Assalamualaikum Bunda Poppy. Waalaikumsalam. Masya Allah, tuh kan cantik-cantik ya, Masya Allah, udah kelihatan semua nih. Ada Teh Sinta, Assalamualaikum Teh Sinta. Waalaikumsalam. Ada Bunda saya ini, Masya Allah, ada Bunda Lia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana di perjalanan tadi menuju Studio Harmoni ini? Lancar semua ya, Masya Allah. Ini Bun, karena kita sebentar lagi akan menjelang Hari Ibu tentunya ya. Kalau di Indonesia sudah menjadi hari nasional ya, Hari Ibu itu. Tapi kalau kita nggak usah hari nasional, tidak nunggu 22 Desember, tiap hari juga jadi Hari Ibu ya. Hari Ibu yang nyebelin, yang ngeselin, yang bikin rudat gitu ya. Tapi kadang akhirnya justru itu membuat kita, aduh Masya Allah saya bisa melalui itu semua ya. Tapi sebelum ke peran ibu nih ya, bunda-bunda soleha, coba, kita kan pernah menjadi seorang anak, betul tidak ya? Bunda Poppy, Teh Sinta, dan Bunda Lia tentu pernah mengalami proses itu ya. Kita tidak hanya langsung jadi seorang ibu yang tiba-tiba menikah, tidak, ada prosesnya. Ketika menjadi seorang anak, saya tanya dari Bunda Poppy dulu ya, kenangan apa yang sangat berkesan hingga hari ini itu keinget terus gitu loh Bunda, tentunya bersama seorang ibu? Kelembutan dari seorang ibu, kelembutan dari ibu saya. Beliau tuh terutama masakannya nih. Pantesan ya, nurun. Beliau tuh dari bahan sederhana saja. Jadi masakan yang sangat kangen nih sampai setua ini saya itu sangat kangen dengan olahan ibu saya. Itu barangkali saya lihat karena memang seperti tempe saja, tapi itu wanginya Masya Allah, kuning banget. Terus kalau dimakan hanya dengan tempe saja dengan nasi panas tuh enak banget. Setelah saya tanya-tanya terhadap mama saya, mama ini gimana cara bikinnya? Dengan doa, disertai dengan doa, disertai dengan doa, itulah mama saya. Mudah-mudahan jadi maghfirah buat beliau. Mudah-mudahan jadi maghfirah buat beliau di depan Allah. Itu. Dan ayah saya barangkali mencarinya dengan ini yang halal, jadi menghasilkan sesuatu yang memang bertalian, tidak bisa dipisahkan antara awal dari nafkah, mencari nafkah yang halal untuk anak-anak, diolahnya dengan doa dari ibu saya, jadilah sesuatu yang menghasilkan, yang padahal
putra-putra beliau tuh ada 9 orang dan alhamdulillah kata orang tuh jadi semua. Kakak saya dokter di Kopassus juga, nomor 2 juga dari psikologi di TNI, PSIAD, nomor 3 dari ekonomi juga, nomor 4 baru ke saya, dan alhamdulillah ke bawah-bawahnya juga sekolah tamat semua. Begitu cukup sih. Itu barangkali ya dari orang penuh doa, penuh doa dengan doa, betul, keikhlasan juga betul, dari seorang ibu ya. betul. Terus ketika ngicipin tuh ya masakan dari ibunya Bunda, ya. Itu reaksi dari ibunya Bunda gimana? Beliau tuh menyajikannya dengan sangat sederhana, tetapi dengan pas waktu kita makan, beliau ada di depan kita. Bismillah gelis, Bismillah gelis sebelum ininya, biar papa juga ini ke papa ada, kalau kata bahasa kitanya ya ada rewardnya gitu. Bismillah ya gelisnya doain mama papa, itu setiap kita mau makan 9 orang loh Neng, ngajejer di meja makan, ditungguin itu pasti, itu ditungguin pasti. Setiap makan pagi, terutama makan pagi dan makan malam. Kalau siang barangkali kita punya kesibukan sendiri-sendiri anaknya. Dan yang tertanam dalam ini saya, ingat memori saya tuh pas waktu sahur. Kalau lagi sahur Ramadan, waktu sahur, Neng itu tuh dijreng-jrengkeun, kalau kata bahasa Sunda masih Indomie, terus endog. Tidaknya tidak istimewa masakannya, tapi masya Allah enak sekali, enak banget, pakai banget kalau pakai banget. Itu ya keikhlasan, ya, berasal dari cari nafkah yang halal, seorang ayah ya, diberikan kepada istrinya, diolah dengan sama istrinya, diolah dengan hati yang tulus, ikhlas diterima, terus dengan penuh doa penyajiannya. Dan cantik, sederhana tapi cantik, merenah gitu ya, cukup banget, merenah sampai ke perut-perutnya. Terus ini Bun, kalau misalkan ada nggak saat ini memang itu Bunda juga turunkan ke putra-putri Bunda atau ke cucu-cucunya? Betul. Favoritnya gitu, masakan favoritnya. Kalau masakan favorit anak-anak saya, masakan saya di anak-anak saya dan suami saya itu gulai kambing. Gulai kambing sama lidah gulai Neng. Sama kamunya ayo kok. Ya sama ya, kita cicip ya. Lidah saus putih sama gulai kambing Neng. Gulai kambing itu pakai acar nanas. Emping goreng, pakai lontong, dan warnanya merah banget. Cirian, mangga. Aduh, masya Allah, itu ya dari makanan menjadi doa, sehingga itulah yang berkesan. Dan itu saya terapkan dalam diri saya waktu mengolah makanan juga untuk suami tercinta dan anak-anak tercinta. Dan alhamdulillah memang sampai detik ini ada sesuatu hal yang tidak saya bisa ungkapkan nikmatnya itu Neng. Gimana masa segimana capeknya saya dalam mengolah seperti itu, tapi karena hati ikhlas dan penuh dengan doa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Sederhana tapi bermakna. Betul banget ya. Nah, sekarang dari Teh Sinta. Yang saya tahu Teh Sinta ini tomboy ya, sangat tomboy ya. Makanya beliau jadi tomboy tapi cantik gitu. Betul. Beliau makanya jadi ketua WSDK Indonesia. Karena WSDK itu apa? Coba diterangin sedikit Teh WSDK. WSDK itu singkatan dari Women Self Defense of Koporiu. Jadi bela diri khusus perempuan, Teh. Ya, gitu. Jadi Koporiunya tuh ngambil dari kota Kopo, Bandung. Jadi memang daerah Kopo. Jadi ini bela diri yang Bandung pisan gitu. Gelis ke Bandung teh. Bisa terkenal ya. Bandung mah ya. Kota Kembang. Ini salah satu kembangnya. Masya Allah. Teh Sinta, kalau tadi Bunda Popi dengan masakannya itu menjadi kenangan terindah sampai sekarang, bahkan masakannya pun udah saya tuh ikutin deh semua. Nah, kalau Teh Sinta apa nih kenangan bersama ibu masih kecil yang berkesan juga sampai sekarang ya? Sebetulnya dari tadi saya tuh mikir yang mana yang paling berkesan, karena menurut saya semuanya berkesan. Masya Allah. Cuman tapi biasanya ada yang satu hal biasanya yang betul. Ada satu kesamaan dengan ibu Bunda Popi. Ibu saya tuh pintar masak.
Ya? Mama tuh pintar masak, tapi entah nurun ibu. Tenang, belum. Makanya masuk LPK ini, LPK harus belajar. Betul. Cuman satu hal yang sampai sekarang saya ngikut apa yang ibu saya suka lakukan, Teh Ireng. Jadi mama itu ketika kalau ada siapapun pedagang pasti dibeli. Khususnya yang sepuh-sepuh gitu ya. Mau apapun itu, mau berapapun dibeli. Kalungnya gitu. Itu. Jadi sampai sekarang tuh ke bawah Teh Ireng. Jadi kalau saya di jalan gitu ngelihatnya tuh asa nggak enak kalau saya nggak berhenti. Kayak bawaan mama tuh dari dulu gitu. Jadi Mang sabaraha, terus mama tuh nggak hanya dibeli tapi diajak ngobrol di mana Mang, ya teh bawaan kumaha gitu. Jadi ada interaksi gitu ya. Jadi ada kedekatan antara, jadi mama tuh tahu pengorbanan yang menjual itu sampai di depan mama itu, mama tahu gitu. Terkadang pulangnya tuh bukannya dikasih uangnya tapi dibawain makanan apa yang dari dalam gitu. Dan itu teh nurun mungkin ke saya ya saat ini. Itu yang paling saya berkesan sampai saat ini teh. Hal baiknya dari sisi simpati, empati ya, tapi tetap tidak jauh dari makanan. Masya Allah ya. Kalau Teh Sinta mungkin lebih ke apa ya? Udah deh saya beli gitu ya. Kalau Bunda Popi kan lebih jago untuk bikinnya. Nah, ini bisa dikolaborasikan ya, Masya Allah ya. Tapi gimana? Nurun nggak sama putra-putri Teteh? Nurun alhamdulillah. Jadi kayak ke yang paling kecil gitu. Jadi ada satu momen di mana si kembar ini tuh dibeliin mainan sama saya, mobil yang bisa jadi robot. Itu tuh dari dulu dia mau gitu. Di jalan lah kita bertiga. Suatu hari di lampu merah Teh Ireng, di depan kita tuh kehalang beberapa mobil, ada pemulung yang bawa 2 anak laki-laki. Saya cerita, Tor tuh lihat itu mah bisa jadi nggak punya mainan, kita harus bersyukur gitu. Terus tahu nggak Teh Ireng? Ya udah Bu, kalau gitu ini mainan kita kasih aja sama yang dalam hati teh, itu kan baru dibeli. Rebarkan rasa saya gitu ya, masih gitu. Terus nanti motornya gimana? Nanti beli lagi aja. Terus dengan entengnya dia buka jendela, ibu tolong ini buat anaknya aja. Gitu. Terus begitu kita udah lewat, dadah, seneng nggak gitu? Itu terus, ya Allah. Bikin terharu ya. Iya, begitu. Terkadang kayak kalau kita misalkan, Bu itu kasih nanti ya, nggak ada uang, gitu kan? Mikir teteh receh kan ibunya. Itu kan ada Bu. Nggak bisa komen ya sudah. Iya. Gitu. Jadi pengingat juga buat saya bahwa kalau untuk ngasih tuh nggak boleh mikir gitu, mungkin ya sentilnya kayak gitu Teh Ireng ceritanya. Ini ya ada dari ibu yang ternyata turun temurun. Mudah-mudahan barokahnya nyampe ke mama. Amin. Masya Allah. Nah sekarang ini Bunda Lia yang sibuknya, Masya Allah. Kalau sahabat Harmoni tahu di Bandung mah nggak pernah ada yang nggak tahu namanya Bunda Lia. Ketua Istri Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bandung, Ketua Majelis Taklim Mutiara Hati, dan di organisasi lainnya beliau selalu ada, Masya Allah. Partisipasinya bukan hanya tenaga tapi yang lainnya juga. Aduh Masya Allah Bunda selalu sehat ya. Alhamdulillah. Nah sekarang Bunda Lia, gimana nih Bunda? Kalau misalkan dari Bunda Popi, Teh Sinta ada pengalaman bersama kenangan dengan ibu sendiri ya, yang itu melekat sekali ya gitu. Nah kalau Bunda Lia sendiri gimana nih kenangan bersama ibu waktu kecil yang melekat betul juga sampai saat ini gitu? Itu melekat akan seumur hidupku. Nah betul. Alhamdulillah Teh Ireng. Mungkin karena produk Pama ya ibu-ibu kita ini, jadi hampir sama lah tentang masak-masaknya ya. Hanya kebetulan kalau ibu saya itu orangnya nggak begitu lembut karena seorang polisi, seorang polisi. Tapi yang luar biasanya saya selalu teringat beliau itu, meskipun dia seorang polisi tapi kita dari kecil itu meskipun ya memang kita keluarganya bukan keluarga yang
apa namanya yang mapan gitu ya. Jadi kita biasa-biasa saja kehidupan kita. Tetapi Mami itu sesibuk apapun beliau selalu menginginkan apa namanya masyarakat setempat. Jadi dari itu kalau beliau itu ada pulang dari polisi kantor itu mereka jam 2. Itu jam 2 tuh udah beres-beres, udah masak untuk kita, untuk apa, untuk kita. Bikin kue, bikin segala macam. Jadi kita diajarin udah dagang dari sejak kecil. Jadi kita masing-masing itu harus menyakwa ini. Itu sudah gitu jam 2, jam 3 tuh udah bikin segala macam. Jam 4 itu ibu-ibu sekitarnya dibawa ngaji. Itu selalu dari makanya saya suka ini ya, suka ke bawah hati kalau udah bercerita tentang ibunda itu luar biasa pengorbanannya segala macam. Itu tidak saja begitu, suatu waktu ada keluarga apa namanya, rumah kita tidak besar, tetapi Mami itu selalu menerima siapapun yang mereka tidak bisa, kan kadang-kadang pasang surut ya, ada keluarga juga sahabat Mami itu ya, tapi ada sesuatu hal ya sampai drop, sampai nggak punya rumah, itu ditarik ke rumah. Jadi kita tuh tidur tuh sampai berdempet-dempetan, itu sampai segitunya. Uwa juga, udah apa ini. Jadi kita tuh hampir rumah kecil tuh ya, jadi Mami tuh beli kasur yang banyak gitu, jadi kayak di asrama gitu. Mami itu udah, jadi setiap hari tuh Mami kalau beli tiap bulanan itu karungan itu zaman dulu apa namanya jagung yang itu ya, jagung yang keras tuh yang itu karungan. Terus roti yang ada gulanya di atas itu black gitu. Ya, Bu, ya? Itu nyiapin itu. Tapi tanpa ada beban gitu, ya. Jadi makanya anak-anaknya itu tidak Mami itu nggak menjadi kamu harus gini, enggak. Kita melihat keseharian beliau seperti itu, jadi kita berkaca, ya Allah seperti ini beliau Mami gitu. Itu sampai maghrib, sampai itu baru beres ke rumah istirahat. Itu yang selalu ini, itu belum ngajarin tentang dari detail, dari cara nyuci piring, cara nyetrika. Karena apa? Beliau itu apa namanya muridnya Dewi Sartika. Jadi makanya kalau waktu zaman beliau ada Hari Dewi Sartika, beliau selalu ada. Kita anak-anaknya dibawa ke sana harus ini. Karena itu, jadi kan di Dewi Sartika itu diajarin kan cara-cara, bukan ini aja, dari nyuci piring itu gimana caranya bersih itu, bagaimana menyetrika, bagaimana, pokoknya detail tentang keputrian, tentang itu. Jadi beliau juga ngajarin ke kita seperti itu. Jadi nggak ada capeknya gitu. Makanya tanpa disadari, organisasinya juga dari sejak muda itu terus nggak berhenti, diberhentikannya. Saya merasa dosa ya. Padahal sesuatu orang tua kalau punya lagi ini jangan diberhentikan. Saya waktu usia 85 kan saya 83 ini udah di ini, karena ketua-ketua di mana-mana. Udahlah sekarang regenerasi ke yang muda, Mami udah istirahat gitu. Ternyata itu kan membawa drop beliau. Jadi sejak bukan diberhentikan sih, maksudnya kita ajak tuh maksudnya kita juga sayang dari istirahat. Maksudnya bukan melarang itu gitu, biar istirahat, karena kita tahu dari sejak muda Mami itu kerja keras gitu ya apapun. Jadi apa namanya? Nah sejak itu jadi drop ya. Jadi nggak ada kegiatan, karena biasanya kan tiap hari nggak ada kegiatan, ada terus setiap hari itu. Nah sesudah kita anak-anaknya begini, Mami dilihat jadi kelihatan kurang kan, jadi ini itu sesuatu yang jasanya yang begitu luar biasa untuk anak-anaknya. Ya, kita sendiri yang merasakan astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa kok dibatasin gitu kan, ini tapi ya sudah qadarullah ya, jalannya seperti itu. Nah itu jadi Iren luar biasa, pokoknya bekal dari Mami itu ya, selain keputrian, organisasi, semua itu makanya Majlis Taklim waktu itu saya kan pernah tinggal di Sukaresmi, di Sinang-Sina, itu semua ibu-ibu itu dibawa supaya dulu kan belum ada Majlis Taklim, jadi jarang ya, tapi dikerahin semuanya, itu luar biasa ininya. Makanya alhamdulillah juga sudah pernah menjadi
Teladan Kota Bandung waktu tahun 80-an lah jadi ini. Karena mungkin gila kegiatannya dan semua memang alhamdulillah di akhir hayatnya juga luar biasa, tidak sakit, tidak apa, udah kita kan Tidak susah ya Bu ya. tidak susah Karena banyak kebahagiaan dimudahkan ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sama jariahnya. Amin, amin, amin. Ibu-ibu kita Amin. semua ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi contoh buat kita ya Bu ya. Iya. Semua kebaikan dari Mama buat Iya, kita ya. betul. Dan itu bisa nanti ke putra-putrinya, Betul. Iya. ke cucu cicitnya ya kalau itu. Karena kan seperti tadi Bunda sampaikan, kalau anak itu melihat ya, bukan mendengar, tapi melihat apa yang dicontohkan. Lalu mereka akan meniru gitu kan ya, Masya Allah ya. Nah, kalau tadi kenangan bersama seorang ibu, pernah dibikin kesel nggak sih sama ibunya sendiri? Nah, kalau tadi aduh sangat mengena, tapi sama perjalanan hidup juga kan tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya membahagiakan. Pasti ada satu hal yang kunaon sih si mamah teh gitu. Nah, itu ada nggak, coba satu lagi aja kalau boleh, mungkin dari Bunda Lia dulu deh. Itu tapi mungkin ini ya alhamdulillah saya karena saya selalu kegiatan mami itu yang pas saya nggak sekolah gitu ya, pas di luar sekolah itu saya selalu mengikuti pengajian apapun, saya selalu mengikuti. Jadi selalu didampingi. Nah, ada kakak saya juga perempuan ya, perempuan juga itu. Nah, mami lebih ini ke kakak saya itu, jadi Perhatian ya. perhatian gitu. Tapi saya tidak merasa sakit hati gitu, tidak merasa sakit karena saya keseharian saya lebih banyak dengan mami gitu. Jadi mami mau membela kakak saya enggak gitu kan. Karena saya tahu pasti ada sesuatu kenapa ini lebih diperhatikan. Itu saya ke situ ininya. Jadi nggak diambil negatifnya, saya diambil positifnya. Oh mungkin ada sesuatu yang perlu didampingi oleh mami, perlu diinikan ini. Gitu Didi. Saya nggak ada. Jadi saya dari dulu itu gitu aja, mengalir aja, nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa cemburu gitu, biasa aja karena tidak kurang kasih sayang dari mami itu sendiri gitu. Meskipun mungkin kalau orang lain, apalagi anak sekarangnya pasti protes gitu kalau ini gitu, soalnya kayak gini, kalau misalnya masak ini buatan yang endam begini, padahal buatan mami, tak seperti itu gitu kan. Jadi yang terpuji biar ini gitu kan. Nah itu nggak menjadi sakit hati, nggak biasa aja gitu. Karena saya lebih sering sama mami kemana-mana gitu, pengajian gitu. Berarti nggak ada sih yang bikin kesel. Nggak ada sama sekali. Mama itu luar biasa apapun ya, Masya Allah. Kalau Teh Sinta sendiri Langsung ceritain ya. kan kita flashback dulu nih. Dilepas saya. Coba. Apa ya? Mungkin satu kisah mungkin. Jadi saya tuh bungsu cukup lama, sampai umur 7 tahun teh bungsu. Pernah bungsu. Bungsu na oge yang mungkin karena dulu waktu kecil saya sering sakit Ibu. Piriwit mungsundana mah. Jadi sangat dijaga dari sisi makanan, kegiatan itu karena protektif ya. mohon. Terus nggak makan nasi. Dari kecil tuh nggak makan nasi. Jadi susah banget makan teh. Abis itu sakit-sakitan terus kan, jadi sangat dijaga gitu, rada diogok lah mungkin perasaan teh ya. Tiba-tiba punya adik. Jelas ya. Oh Aisyah punya adik. Aisyah punya adik. Tuh ini tuh Usianya jaraknya jauh. 7-8 tahun lah. Wow. Sebetulnya nggak terlalu Iya, jauh ya. iya. Itu tuh rada kalau biasanya kan Ita gitu kan, sekarang mah Bang gitu. Aduh, rada-rada gimana gitu. Tapi mohon sempat seperti itu, cuman lama-lama ya ternyata punya adik menyenangkan ya, dibanding main sendiri punya adik kan ada batur heureuy gitu apa. Itu mungkin sih Taire kalau saya mah. Kesal tapi sebetulnya tidak kesal ya. Iya. Malah sebenarnya tidak marah, hanya Sejenak emosi ya. sesaat saja gitu aja ya. Karena kehilangan. Iya, Iya. merasa kok jadi beda Iya. gitu. Saya kan biasanya tiap hari di nang-nang ya istilahnya mah gitu. Sekarang ada yang baru jadi kok kayak baru, semua Iya. adik baru terus. Tapi ya. itu tuh jadi
jadi trigger buat saya ketika saya punya anak juga kan jauh-jauh tuh usianya. Saya jadi ingat ketika saya megang anak yang satu, saya juga merhatiin anak yang satunya lagi gitu. Karena saya merasa dulu saya merasa kayak gitu kan Bu. Jadi saya nggak pengen anak saya merasa kayak gitu juga. Mudah-mudahan anak saya nyadar gitu ya, nggak semuanya kita nyimpen gitu. Ya. Tapi nggak nyimpen kan? Semoga kita maafkan. Masya Allah. Nah, kalau Bunda Popi sendiri, kalau yang lemah lembut ibunya gitu ya, apa pernah bikin kesalahan gitu atau memang belum paham pada saat itu terus jadi kesal gitu? Ada sih Neng, Oh. maksudnya masalah beres-beres di rumah gitu. Itu mama tuh Masya Allah, ya Allah, teliti banget. Kalau ya barangkali karena memang saya tuh mama tuh dari 9 tuh pertama enggak 98 dulu Neng. Jadi 31 3 laki-laki baru ke Bunda. Jadi artinya tuh beliau tuh sangat protektif banget satu sisi, terus satu sisinya juga memang penanaman keputrian itu mulai dari beberes sampai masak itu Neng memang ditanamkan bener-bener. Terus harga diri seorang perempuan tuh harus seperti apa dalam pergaulan, sangat-sangat sekali itu. Dari masa beberes Neng yang paling nyebelin tuh mama. Dulu Balik sekarang cerewetnya ya. pagi-pagi tuh ini udah di ini belum Neng manggilnya kan belum, ini udah di ini belum Neng katanya udah di lap belum atau semang gitu begini masih debu. Atau kita tuh harus ngulang deh padahal mau sekolah gitu Neng SMP kan. Terus masalah pasang spray harus kenceng banget Neng betul. Kalau misalkan udah ngegulung sedikit bongkar. Nah ini gitu. Ada kesalahan. Itu nyapu juga kalau masih digini-gini kasih ulang tahapnya itu seperti itu, tapi alhamdulillah hasilnya tuh terasa sekarang ini Neng. Artinya tuh kita sebagai seorang perempuan ada kebanggaan tersendiri, walaupun alhamdulillah Allah ngasih rezeki kita bisa beli apa-apa karena didikan mama. Walaupun ada teteh yang di rumah ngebantuin, ya kita untuk anak dan untuk suami itu langsung tangan kita sendiri. Artinya tuh dengan ini juga dengan sambil masak, sambil beberes tuh ngedoain, nyetrika, didoakan gitu anaknya. Jadi benda memang untuk nyetrika baju juga untuk suami tangan saya sendiri. Itu dari mama Ya, itu. satu angkatan jadi ini produknya sama, produk edukasinya sama gitu ya. Tapi justru produk lama yang harus diikutin yang harus diikutin lagi. Sekarang tuh kadang udah lupa. Angkatan kita ya Teh Sinta ya, seangkatan. Iya. Udah ya. Rasanya Wah, gitunya Masya Allah. Sahabat Harmoni jangan salah, ini bertiga Bunda-bunda itu udah pada nin, Masya Allah. Ini yang satu nin cantik ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi Iya. cucu-cucunya Amin, soleh, amin. anak Iya, yang soleh, Masya anak Allah. yang- Iya, ini dan dipertemukan juga suatu ketidaksengajaan, tapi ini pasti sudah rencana Allah. Yang satu ketemu tiba-tiba ngobrol, satu Satu angkatan, angkatan. satu angkatan. Ketemu lagi, ternyata satu organisasi. Masya Allah. Hari ini benar-benar tamu hebat pokoknya semuanya ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Terima kasih sudah dipertemukan Iya. kita ya. Ya. Terima kasih ya Neng, Iya, mudah-mudahan doa jadi Allah yang berkah. Amin, amin. Aduh, Masya Allah, kalau cerita masa lalu kayaknya nggak pernah ada habis-habisnya ya. Nah sekarang kan beranjak tuh dari anak, remaja, puber gitu ya, menikah, lalu peran kita pun berganti menjadi seorang ibu. Nah ketika menjalani sebagai seorang ibu, ketika mempunyai anak, nah gimana tuh rasanya pertama kali punya anak? Coba ini rewaskah atau nah hanya jukieu gitu kan? Dari Bunda Popi gimana tuh Bun? Pertama kali Ada punya sih anak. shock Neng, Oh, terutama pas malam. Oh. Iya, begitu punya anak tuh kayaknya kan kita biasanya enak tidur teh keret gitu ya. Libra, ini tiba-tiba kayak pengennya teh harus gimana. Ya itulah pertama itu ya shocknya, cuman alhamdulillah dukungan dari terutama mamah lagi. Iya. Itu jatuh kesabaran beliau sangat tinggi dan menanamkan kepada saya juga mencontohkan ya alhamdulillah jadi rada nepa Neng sakedik lah walaupun tidak sebelumnya tidak seini mama. Terus dukungan dari suami berbagi, artinya tuh beliau yang ya itu salah satu karunia terbesar dari Allah dalam hidup
Bunda ya Neng ya, dapat suami beliau. Masa sabar sekali, sabar beliau tuh sabar. Jadi berbagi tuh kalau misalkan saya memang kelihatannya lagi ini, mah, ini Mas mau minum, baru dia ceritain. Abis gitu masih ada udah mama tidur, apa aja yang ini, itu tuh. Padahal besoknya tuh harus pergi lagi ke proyek ke Jakarta kan ke beliau kebetulan orang proyek arsitek Neng. Jadi banyak padat sekali itunya. Tapi alhamdulillah dalam kehidupan rumah tangga dia mau berbagi dengan istrinya. Jadi memang tidak merasa terlalu berat. Ada sisok sedikit, tapi banyaknya nikmat. Raos kuliah. Ya, Masya Allah. Karena kalau tidak dinikmati, betul dongkol ya sama kita. Itu memang proses kehidupannya seperti itu. Mau tidak mau karena kita harus dijalani kan. Iya. Putra berapa Bunda? Dua. Laki perempuan. Laki perempuan. Cucu satu. Cucu dari kakak-kakak saya banyak. Dan cucu pemunakan ya. Masya Allah ya. Ternyata ada ya, tapi tetap bangga jadi seorang ibu. Alhamdulillah, sangat bangga sekali. Ya itu banyak pelajaran sekali ya nanti jadi seorang istri, jadi seorang ibu. Karunia terbesar dari Allah buat kita ya Bu ya, jadi dipercaya jadi seorang perempuan. Nah sekarang Teh Sinta ini yang biasa set tiba-tiba punya bayi. Harus ala itu kumaha caranya, apa langsung dibanting enggak kan? Gimana tuh Teh? Pertama kali punya anak Stres Teh. Duiji stres, aduh ya stres. Sampai dalam waktu 2 bulan saya turun 20 kilo. Oh ya. Dia baby blues sampai nih. Kayaknya saya waktu itu belum ngeh itu teh baby blues. Karena ini Bu. Jadi ceritanya saya sama suami itu alhamdulillahnya sampai saat ini awet sih Bu. Tapi kita kenalnya sebentar. Jadi tidak kenal lama, langsung jadian dan dibawa ke Amerika. Jadi lahir di sana Ibu. Dan mungkin masih muda gitu ya, rasa-rasa masih pengen main, masih pengen sendiri, tiba-tiba punya bayi di lembur batur yang nggak ada siapapun yang bisa bantu, asa antara ruas, sedih, tapi seneng gitu ya, gitu Bu. Jadi ada saatnya anak nangis, saya nangis, terus Barijen nggak tahu ini mau sampai si Teteh itu selama 2 bulan tuh saya cuman bisa dilap aja karena saya nggak berani masukin ke itu, nggak berani, udah kumahasin, potongsin kumatela gitu. Ya alhamdulillahnya Teh selama di sana nggak pernah sakit, sehat walafiat gitu sampai pulang ke sini. Ya itu sih yang kesan pertama mah ya, karena harus berbagi antara ngurus rumah, ngurus bayi kayak gimana, saya masih bingung mau nanya ke siapa gitu. Pas saat capek teh ya minta tolong ke siapa juga, karena suami kan sekolah jadi beliau sibuk sampai kadang dari pagi sampai malam gitu. Jadi naik sendiri aja ya gitu. Nah alhamdulillahnya tuh ada tetangga yang sama orang Indonesia juga yang Ibu tahu ya. Itu yang sering membantu Bu. Jadi tetangga ketika di luar negeri itu jadi saudara. Itu yang sering membantu banget. Jadi tiap hari, udah Teh Sinta sudah masak belum? Udah saya bantu. Karena waktu itu kan belum ada telepon, belum ada HP ya Bu ya. Jadi nelpon sama orang tua tuh jarang sekali. Gitu. Jadi kalau ketika telepon belum apa-apa, Mama, Assalamualaikum, kumaha Mang? Mau curhat gimana gitu. Ini nete kumaha ya. Masya Allah ya, tapi itu karunia Allah ya semuanya. Aduh, Imam ini langsung diacak tebih ya, Masya Allah. Ternyata punya pengalaman-pengalamannya benar-benar. Nah, sekarang sama Bunda Lia nih, alhamdulillah udah senior, tapi tetap mungkin ada rasa kenapa sih gitu kan? Ini apa sih gitu? Pertama nikah gimana tuh Bun? Alhamdulillah saya karena saya dari gadis itu sudah memegang bayi. Kan saya pernah tinggal sama kakak, karena kakak waktu itu sulit cari pembantu. Jadi kita di itu Teteh bantuin gitu kan, temennya Teteh lah jangan gini-gini. Jadi udah terbiasa gitu, udah terbiasa ngurus anak kakak gitu kan.
belum dari SMP, kalau nggak salah SMP ada kakak yang itu juga, saya pernah di kakak yang nomor 1 itu juga ngurus yang kecil-kecil gitu. Terus yang selanjutnya yang kakak yang nomor 2 juga gitu, apalagi itu mah dari bayi gitu. Jadi seneng aja waktu itu teh gitu. Jadi pas udah nikah teh udah terbiasa, udah istilahnya karena udah sekolah duluan gitu kan. Jadi nggak ada shock gitu. Terubah karena sudah ini kesatunya. Ponakan ya Bu ya. Iya, ngurus ponakan. Nah, kebetulan Mami kan masih kerja di polisi. Mertua juga guru besar di IKI. Kan dia ada di rumah. Jadi nggak ada yang bisa bantu gitu kan. Nah, untungnya saya sudah ada bekal itu. Sudah ada bekal pelajaran yang sudah pengalaman ponakan-ponakan itu. Jadi pas ngurus happy aja gitu, seneng aja gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu, seneng aja malah gitu. Ini kayaknya edukasinya dari Iya, ibunya hebat ya. nempel banget. Kalau bundanya udah, oke, I'm fine gitu. Saya bisa, I can do it gitu kan. Saya bisa sendiri, saya bisa segalanya melakukan. Masya Allah, belajar yuk kita training untuk kementerian buat kita ini harus begitu teh. Bikin sekolah betul, sekolah perempuan itu kemarin punten Tereng cerita sedikit. Kemarin saya tuh ada ketemu sama organisasi di Jakarta itu mengundang majelis taklim yang ada di Jabodetabek termasuk Bandung, dan salah satunya butuh sekolah keputrian karena ternyata seumuran kita pun masih banyak yang adabnya belum memenuhi syarat karena itu tadi faktor tetap media gitu. Nah, insya Allah mungkin kedepannya maunya kemarin sih ya dari kumpulan itu, yuk nanti mah ada deh hari majelis taklim gitu, karena peran majelis taklim juga tidak sedikit ya, seperti yang Bunda pernah lakukan sampai saat ini ya, sangat-sangat berpengaruh. Udah punya sekolah apa teh Bunda mah? Sekolah garasi. Sekolah garasi. Nah, itu juga kan berperan sekali karena pemerintah belum sepenuhnya turun tangan. Nah, itu kemarin itu memang seru banget di acara perkumpulan majelis taklim itu. Aduh, Masya Allah, betul memang butuh sekolah perempuan lagi, mengingatkan sih sebetulnya. Memang kembali lagi kepada kitanya sendiri ya, mau atau tidak gitu, didukung atau tidak. Sebenarnya butuh dukungan ya, seperti tadi Bunda Popi ya, oh saya didukung suami gitu kan. Nah, itu mungkin Teh Sita juga sama Bunda, apalagi ya, Masya Allah. Dan semua itu butuh dukungannya. Nah, dengan kegiatan tadi, Masya Allah ya, tentunya anak beranjak besar, putra putrinya sudah dewasa. Sebenarnya harapan terbesarnya apa sih dari bunda ini terhadap putra putrinya? Dari Bunda Lia boleh deh. Harapan terbesarnya. Harapan terbesarnya pasti semua juga sama ya Teh Iren ya. Kita ingin anak yang soleh-solehah sebenarnya. Itu kan sesuai dengan keinginan Allah seperti apa. Tapi dalam perjalanan kan keinginan tuh belum tentu bisa sama, gitu kan, dengan harapan-harapan yang akan kita, kenapa itu kan suatu bentuk ujian buat kita. Ya, Allah itu memberikan enak aja, so saya titipkan nih anak-anak, bisa nggak betul benar dititipkannya. Jadi setiap langkah kan ada ujian-ujiannya seperti itu. Nah gitu, itu harus dijadikan pelajaran untuk kita. Oh, segini begini, segini begini, segini begini. Jadi kita mengarahkannya tuh sesuai dengan kondisi anak ini. Oh, anak ini agak apa namanya, sensi gitu. Oh, berarti pendekatannya seperti ini. Oh, sini mah humoris gitu, pendekatannya seperti ini. Jadi kita mengikuti jalur anak-anak. Karena nggak bisa apa namanya, semua orang tua juga pasti ada salah satu yang disayang. Maksudnya bukan disayang ya. Karena anak itu sendiri yang perhatian luar biasa, kita pasti ada perasaan lebih dekat ya, lebih dekat istilahnya. Tapi kan kita tidak boleh memperlihatkan siapa yang terdekat seperti kita, tidak boleh, karena kita harus porsinya sama. Ya, meskipun ini si A kurang ini, si B kurang ini, si A, C kurang ini, tetap itu anak kita yang harus sama-sama jadi satu nantinya. Jadi jangan sampai ada kecemburuan, ada salah satu gitu kan. Jadi kita harus
sebagai ibu apalagi ya sebagai orang tua harus bisa memfokuskan tujuan yang sama mana titiknya supaya anak-anak ini satu kesatuan, saling mereka itu utuh, tidak ada ini ada jurang di antara adik kakak karena sini begini sini. Nah itu harus selalu diusahakan seperti itu gitu. Karena memang harapan semua orang tua seperti itu, tapi perjalanan itu tidak akan mulus semua gitu. Jadi kita mengikuti aja alurnya sampai si anak nanti udah kan kita juga bisa menilai ini sudah tenang kan. Kebahagiaan orang tua itu kan melihat anak-anak bisa akur, bisa ini anak adik kakak saling perhatian, saling ini. Nah itu sesuatu yang luar biasa untuk sebagai orang tua. Ya itu juga, tapi peran kita ya harus turun. Jadi tidak bisa. Jadi nah yang saya ini kan Teren sekarang kalau saya lihat ya banyak ibu-ibu yang merasa anak saya begini, saya bilang harus bercermin diri, kenapa anak bisa seperti itu gitu kan. Anak seperti itu kan dimanapun juga anak salah ya pasti jadi orang tuanya. Nah tapi orang tua tidak mau disalahkan kan gitu. Nah itu tanpa sadar itu yang harus ibu-ibu yang muda itu harus bisa sekarang susah ya ibu-ibu muda sekarang gadgetnya gampang sensi ya nggak seperti kita. Kalau sekarang memang istilah zaman strawberry ya, yang bagus kelihatannya tapi begitu udah langsung penyet. Kalau kita kan batu ya, banting struggle masih kuat gitu. Nah, jadi kita juga dengan bekal itu jadi menghadapi anak tuh harus seperti apa. Jadi kita jangan malu meminta maaf ke anak-anak kalau kita salah. Tapi kebanyakan kan ada ibu yang nggak mau gengsi. Harusnya anak juga harus yang itu. Lah anak mau minta maaf atau mau ini juga kalau tidak dicontohin terus. Itu Teren. Jadi harapan-harapan itu harus kita pelajarin juga gitu. Jadi nggak bisa mulus harus ini nggak. Ada kerjasama berarti. Ada kerjasama. Itu antara apalagi sama suami itu gimana caranya, jangan sampai kita pengen begini suami begini gitu. Dualisme tidak sejalan ya. Alhamdulillahnya kalau suami memang dari dulu ya dari keluarganya sendiri juga betul-betul ada waktu, jadi kualitas bukan kuantitas tapi kualitas betul waktu tuh diinikan gitu. Makanya kita di waktu makan makan malam karena makan pagi kan udah itu siang, makan malam itu selalu ngumpul. Jadi untuk curhat untuk apa kita di situ. Jadi untuk menyamakan ternyata kalau misalnya ini jadi kan udah ngobrol bareng-bareng, kita bisa ngobrol ternyata ini begini jadi kita. Nah itu jadi harus memang Kalau dari tes itu gimana? Aduh, Masya Allah. Kalau harapannya sih idealisme saya sih. Pengennya anak tuh soleh-soleha tentu ya Bu ya. Sesuai dengan harapan kita semua, anak-anak tuh sehat dan taat sampai wafat. Kemudian pengennya mereka tuh mandiri secara finansial dan ibadahnya gitu. Jangan terus-terusan sholat, teh gitu-gitu kan ya. Pengen banget tuh mereka tuh bisa sadar diri untuk hal ibadah gitu. Dan alhamdulillah sekarang menjelang lah gitu ya. Kemudian pengennya mereka bisa menjadi pribadi yang tidak hanya mandiri untuk diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk sekitarnya Tairing. Jadi apapun itu posisi mereka, profesi mereka, mau jadi ibu rumah tangga, dokter, tentara, polisi, apapun itu, dia harus punya manfaat yang bagus untuk lingkungan dan agamanya tentunya. Itu sih Tairing. Wah, Masya Allah ya. Mas Agi ya Mas. Nah, dari Bunda Popi sendiri gimana? Kalau saya, anak itu memang anak saya, tapi bukan milik saya. Mereka punya kehidupan sendiri-sendiri, itu bebas makanya neng gitu. Cuman ya tetap diutamakan. Memang itu tuh saya tanamkan bahwa kita tidak punya daya kekuatan apapun tanpa campur tangan Allah. Jadi segalanya memang campur tangan Allah. Itu mau jadi insinyur apapun, mau jadi isinya tuh profesi apapun. Itu bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi Allah yang mempermudah, Allah yang campur tangan Allah. Itu saya tuh
anak-anak sudah jauh, saya titipkan lagi kepada Allah, Neng, dengan memakai fasilitas jaminan dari Allah bahwa doa seorang ibu tidak ada hijab, tidak ada halangan kepada Allah. Itu yang saya tanamkan. Jadi insya Allah saya tenang. Alhamdulillah. Sudah terpenuhi rasanya harapannya ya, Masya Allah. Ya, tapi insya Allah ketika harapan-harapan itu baik, Allah meridhoi, pasti Allah wujudkan. Amin. 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 Masya Allah. Amin. Aduh, ini sudah dari rumah kita bicara tentang pribadi, lalu anak. Nah sekarang dengan kegiatan yang berbanyak ini ya, Masya Allah ya. Soalnya nih sahabat harmoni, Bunda Popi, Teh Sinta, Bunda Lia ini kegiatannya seabrek-abrek. Nah sekarang gimana nih ngaturnya? Ya kan tidak hanya di satu organisasi saja ya, pasti ada beberapa nih. Pokoknya udah coba dari Bunda Popi nih, gimana ngaturnya nih Bunda? Ngaturnya? karena sudah terbiasa ada ini yang dari kembali lagi ke mama ya. Artinya tuh ya itu mama lagi, mama. Karena memang sudah terbiasa dari kecil ditanamkan manajemen waktu. Jadi alhamdulillah untuk saya pribadi tidak ada masalah. Bangun jam 3:30 habis habis sholat tahajud. Jadi dulu pikpek akhirnya tuh tidak dalam satu waktu itu saya tidak memegang satu pekerjaan. Jadi beberapa pamina menuju nak cai terus megang ini sasapu atau final gitu. Itu yang gitu. Dan jam 6 pagi itu sudah beres. Dan si bungsu itu walaupun memang sudah dewasa tapi tetap bekal Neng ke kantor tuh pengen masakan mama gitu. Iya betul. Nah itu beres alhamdulillah. Untuk suami juga sarapan sudah siap. Jam 6 tuh jam 8 sudah ke Hana. Masya Allah. Rumah alhamdulillah sudah bersih. Walaupun kalau rumah sih memang ada campur tangan. Iya, tapi Teteh di rumah yang nemenin. Tapi minimal Ya, kepentingan minimal suami. kamar sendiri, kepentingan anak-anak dan suami tidak saya mandatkan ke teteh yang ngebantu di rumah. Itu langsung tangan saya. Dari dulu, dari anak-anak mulai bayi sampai sudah berkeluarga, itu tangan saya semua alhamdulillah. Ya itu udah karena cita rasa masakan ya yang bikin lengket. Makanan Sebetulnya ibu. itu betul. Iya. Mau kadang-kadang kan kita ngefans banget ya, pengennya masakan ini gitu. Sambal si mama. Nah, ya. Rasanya enak, Rasanya ibu ya. cuma cengek kocret-kocret gitu doang ya. Tapi ngangeninnya Masya Allah. Iya. Tidak ada tandingannya. Iya. Ada. Jadi selalu pengen balik lagi ke rumah. Dades katanya. Masya Allah ya. Kalau Teh Sinta gimana nih bagi waktunya? Begini, Masya Allah punya kembar. Ya, berapa tahun Teh? Bedanya 20 atau lebih ya? 16 tahun sama 16 anak tahun. kedua. Iya, Masya Allah. Jadi anak pertama waktu itu 22 tahun Ibu, anak kedua 16, kemudian saya hamil lagi. Iya. Olahraga wae tidak pun ini mah. Jadi marah dikit set. jadi ketika saya punya bayi kembar itu, saya melibatkan dua anak yang perempuan itu. Udah besar. Alhamdulillahnya ke perempuan. Yang besar perempuan dulu-duanya. Iya, yang besar perempuan dua-duanya. Alhamdulillah, jadi saya melibatkan mereka jadi babysitter saya. Alhamdulillah. Dari mulai ngemandiin segala macam sampai ngasuh gitu. Bahkan tadi pagi si kembar itu ambil rapot, saya minta tetehnya ngambil. Jadi pelajaran di situ saya karena saya pernah yang pengalaman anak pertama saya akan dari alhamdulillahnya anak pertama saya waktu melahirkan dia ragu lagi kayak karena sudah jadi itu tuh alhamdulillah banget kehadiran si kembar ini membuat mereka lebih oh iya ya, fight ya. ibu itu begini ya, ngurus ibu tuh ngurus anak tuh ternyata tidak mudah ya Bu. Iya dulu tuh kamu tuh seperti itu gitu. Gitu. Jadi pembagian tugasnya waktu bayi ya mereka saya libatkan. Kalau sekarang karena yang satu sudah berkeluarga, yang satu kuliah gitu, saya lebih ke anak yang bonus spesial ini nih si kembar dua ini. Dengan segala rupa kegiatannya, jadi kita ngatur pokoknya Sabtu Minggu nggak ada kegiatan lain selain di rumah. Sudah itu ya. Jadi kayak majelis taklim itu hanya di waktu-waktu ketika anak saya yang dua ini sekolah gitu, gitu sih Bu. Ya akhirnya ke manajemen waktu lagi Iya, kan ya, karena pengennya
Saya merasa banyak momen yang saya hilang ketika anak 2 yang perempuan. Nah, momen-momen itu saya nggak pengen hilang sama anak 2 yang ini gitu, karena apa ya, kalau diingat mah Bu ya suka merinding soal usia sih Bu. Kita nggak tahu kapan pergi. Suka melo karena perbedaan usia yang cukup jauh ini membuat saya, aduh ini sampai usia berapa saya bisa nemenin gitu. Untuk itu saya merasa mah kudu maksimal bareng sama 2 ini mah gitu Bu. Jadi sebisa mungkin saya sekarang banyak di rumah, apa-apa dari rumah gitu. Alhamdulillahnya di Majelis Taklim TC8 Teh Ireng suka ngebantuin teman-teman pengurus taklim TC8 itu luar biasa. Jadi saya mah cuman teh ini oke siap, teh ini oke siap. Jadi ketika kajian kita ngumpul semuanya udah siap gitu Bu, dengan bantuan semuanya. Begitupun yang di USDK. TC8 apa sih? Banyak yang penasaran. TC8 itu nama rumah Ibu dulu. Kami kajiannya di Taman Cibenying nomor 8. Di belakang gedung sate itu di Cilaki itu ada Taman Cibenying nomor 8 itu rumah dulu keluarga. Dipakai latihan ya. Iya. Kalau lebih tenarnya sekarang rumah Dilan Ibu. Pernah dipakai syuting. Syuting rumah Oh, Dilan. Jadi itu ketika kami rumah kosong, saya ingin membuat rumah itu lebih bermanfaat untuk semuanya gitu selain yang punya. Disitulah tempat kami berkajian, tempat kami latihan bela diri, tempat kami masak-masak, botram. Dulu tuh ada cooking class, beauty class gitu. Semuanya tentang perempuan ada di situ. Jadi TC8 sekarang yang ada tinggal USDK-nya sama Majelis Taklimnya. Setiap hari apa Majelis Taklimnya? Setiap Rabu kan ketiga, tapi sekarang pindah ke Masjid Ad-Dakwah ya, di Jalan Sidomukti. Alhamdulillah ketika rumah TC8 itu berpindah kepemilikan, Pak Miftah Farid memberikan tempatnya di Masjid Sidomukti Bu. Sidomukti itu kami diberikan tempat untuk melanjutkan syiar dakwah di sana. Ini berarti izin suami tentunya pertama ya berkegiatan, jadi makanya diberi kelancaran. Kalau izin suami udah pasti semua mudah ya. Nah Bunda mah atuh meni hebat. Jam segini di sini, Teh Ireng kan di sini, Teh Ireng lagi di sini. Ya Allah, asal-asalan tapi memang aduh top banget deh kalau ya Bunda untuk ngaturnya dari dulu sampai sekarang gitu dengan kegiatan yang banyak gitu. Alhamdulillah ya, kalau dulu memang lagi sendiri mah kan gampang kita mengatur ya, mengaturnya. Tapi kalau sesudah kita berkeluarga, yang sebetulnya faktor yang paling utama ya suami sih yang paling mendukung itu. Kalau suami tidak mendukung, makanya saya juga nggak bisa gini, nggak bisa begini gitu karena suami luar biasa. Karena suami juga memang tidak mau istri itu hanya duduk di rumah saja, karena bukan berarti memang surga itu untuk perempuan mah udah cukup taat sama suami sama ini gitu. Nah kebetulan alhamdulillah suami juga mendukung, dan kebetulan juga yang alhamdulillah qadarullohnya itu Allah memberikan suami praktek dia di rumah. Gitu. Jadi kita tuh dari awal praktek, kadang-kadang saya nggak bantuin dari zaman dulu sebelum ada ilmu, kadang-kadang bikin apa bareng-bareng atau gimana gitu ya untuk ini bantuin apa. Itu selalu bareng, jadi kita ada kualitas time-nya di waktu itu bareng-bareng, meskipun sedikit waktunya nggak banyak, tapi kita selalu ada gitu kan, selain sama anak-anak di waktu makan gitu kan di ini. Jadi saya juga itu, meskipun kalau saya pagi pergi kemanapun ya saya pasti siap nyiapin untuk sarapan. Dan apalagi sarapan sekarang nggak berat. Suami itu udah nggak makan nasi. Udah nggak makan ini gitu ya. Tapi kadang-kadang sebagai istri kadang-kadang suka pengen nyiapin itu nyiapin ini kan. Jadi kadang-kadang diterima aja ini istri yang ini gitu yang nyiapin. Padahal saya itu udah nggak mau, udah mengurangi karbo, udah mengurangi itu gitu kan. Kadang oh ya udah itu. Jadi makanya ya sering paling
minuman itu udah minuman yang sehat-sehat itu teh kelor. Sekarang teh biasa kita udah ganti sama teh kelor. Terus daun telang, ya bunga telang gitu. Sama air putih, kopi. Jadi sarapannya cuma simple gitu. Air semua. Air semua ya kita udah biasa. Ya, karena udah gak ada anak-anak, maksudnya sekarang gitu ya. Kalau dulu mah biasa, ya pak-pik air waktu anak ngumpul mah. Karena ya sama gitu anak-anaknya juga ibu masakan ibu yang paling nomor satu ya meskipun itu juga. Tapi kalau masakan ya yang masih nempel itu sekarang masakan Lebaran. Jadi nggak mau dari orang lain. Pernah saya pengen santai, pengen ini gitu ya. Saya pesen ini pasti bukan masakan mama jadi udah hafal gitu lidahnya kata gitu. Jadi akhirnya saya masak ya untuk kadang-kadang kan sudah ada persiapan ya. Jadi langsung masak jadi ini baru gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya kita betul-betul waktu tuh betul-betul yang berkualitas daripada gitu. Karena kita kan apalagi anak-anak sudah pada sibuk masing-masing. Gitu. Nah, itu jadi pagi-pagi siang itu sampai pokoknya saya juga dimaksimalkan nggak sampai maghrib itu sudah ada di rumah. Meskipun kadang-kadang suka duluan suami, apalagi suami sekarang suka duluan ini gitu udah istirahat. Tapi enaknya karena praktek di rumah, jadi pasien nggak ada kita bisa ngobrol, bisa ini gitu di ini. Nah itu jadi peran suami itu yang luar biasa kalau untuk saya ya itu betul. Untuk kita semua. Untuk kita yang seperti ini salah satu karunia terbesar yang terbesar lah itu. Suami saya tuh luar biasa. Istilahnya yang mungkin untuk ini jangan cemburu, pasti ada semua ke suaminya. Suami yang the best lah gitu. Betul. Yang mengizinkan, yang paham kegiatan kita ya. Kegiatan ini diciptakan atau memang sudah ada sebelum menikah, kegiatan-kegiatan yang diikuti sekarang ini? Kalau saya sendiri sih nih sebelum nikah mah banyak mainnya, banyak nangkring. Organisasi waktu sebelum nikah tuh, apalagi waktu SMA tidak sama sekali tidak punya sama. Jadi memang pure main aja. Iya. Setelah nikah. Kalau saya yang bela diri itu memang dari SD. Oh, berarti sudah punya kegiatan. Dari SD sudah paham ya. Tapi kalau yang lain kayak majelis taklim itu kan sejak tahun 2014 dari sedelapan itu. Kemudian USDK juga dari 2013. 2013. Setelah anak-anak yang kedua tadi udah mulai bisa dilepas gitu, saya baru cari kegiatan gitu ya. Tetap ya cari kesibukan. Kayaknya tuh ini cicing gitu ya kalau bahasa Indonesia biar nggak bosan. Kalau misalkan kita sudah biasa punya organisasi kegiatan ya punya Neng, kalau diam di rumah jadi tambih segede ikan paus menjadi ngosok masak apa ya, masya Allah. Perasaan bodoh gitu. Masya Allah. Kalau Bunda gimana buat kegiatan memang dari dulu atau justru banyak kebetulan dari SMP seneng ini ya gitu. SMP pernah jadi hiking seneng dari SMP. SMA juga kegiatan masuk olahraga kayak gitu, softball gitu. Selalu setiap ini selalu mengikuti lah kegiatan. SMA kan selain olahraga ada gue bilang kayak gitu, pasti saya ikutin gitu yang aktivis dari muda. Iya betul. Makanya betul ini harus titip pesan sama putra putrinya, jangan dilarang. Jangan diberhentikan, tadi kata Kak Bunda kan jangan diberhentikan gitu kan. Biarkan berjalan aja gitu ya, masya Allah. Iya gitu dari sampai jadi Unisba juga saya gitu terus gitu nggak mesti ikut semua kegiatan gitu ya udah seneng dia gimana ya. Jadi sampai ini aja happy saya ya Bu ya. Iya dari SMP itu kan SMP ya karena kita udah orang tua tahu ya kemampuan orang tua begitu terus udah banyak bantu orang tua gitu. Jadi saya tuh dari SMP udah dagang udah ini. Jadi pengen jajan tuh ya gimana caranya supaya saya
saya tuh orangnya penasaran, selalu ingin tahu gitu ya. Jadi ini gimana caranya supaya ini saya harus belajar ini, itu selalu bilang gitu. Nah, jadi terus aja seperti banyak belajarnya ya. banyak belajar berarti, tapi rasanya tuh ilmu tuh kurang lagi gitu kan. Oh ini belum nih, ternyata ini belum. Tambah tahu kita tambah pengen ini lagi ya Bu ya, nambah ya. Gitu di ini. Kalau saya mah waktu organisasi pas rada agak-agak serius tuh waktu setelah masuk kuliah di Salman, ya ikut karisma dulu kan, ya sembari organisasi sembari ngeceng. Kebanyakan di sana lah begitu. Teman-teman saya banyak yang bete di sana ya. Di ITB di Salman gini ya. Gak apa-apa ya heureuy ya Bu ya. Masya Allah. Sembari belajar agama sembari ngeceng. Lirik-lirik juga ya. Aduh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Aduh, sahabat Harmoni, Masya Allah ya. Ibu-ibu hebat ini dari masa kecilnya yang punya kenangan tersendiri, ketika beranjak dewasa, menikah, punya anak, juga punya tantangannya sendiri ya, Masya Allah. Dan sekarang juga dengan kegiatannya yang seabrek, ternyata satu, izin dari suami, itulah yang membuat mereka ini, beliau ini, masih bisa fight ya, Masya Allah. Dan sahabat Harmoni, satu terakhir nih buat bunda-bunda di sini. Apa pesan untuk perempuan Indonesia sebagai seorang ibu? Mangga, dari siapa dulu? Boleh. Bunda. Pesannya nih buat perempuan Indonesia. Mungkin saya ini tuh sebagai ibu itu, karena ibu tuh istilahnya sebagai perawat ya, merawat anak dari sebelum lahir, dari sejak hamil. Itu kan dirawat sampai hamil, sampai melahirkan, sampai mendidik, sampai itu harus dengan hati, harus dengan harus seneng gitu lah. Hati itu harus seneng gitu di ini, karena kalau nggak seneng kadang-kadang ya itu ya ada baby blues, ada apa macam-macam gitu. Nah itu kalau beranjak udah ini, jadi jadilah ibu yang penuh kasih sayang, yang penuh kita bisa jadi sahabat, kita bisa jadi ibu, bisa jadi kakak, bisa jadi ini. Nah, saya ingin apalagi yang sebetulnya banyak PR yang harus kita lakukan sebagai ibu ya. Zaman sekarang kondisinya yang luar biasa menyedihkan, menyakitkan. Kondisi anak-anak sekarang. Jadi tolong ibu-ibu dimanapun berada, jaga anak-anak kita, jangan sampai dilepas. Meskipun kita sesibuk apapun, awasi anak-anak kita, jangan mereka disalahkan, harus introspeksi diri. Kenapa anak kita bawa dengan penuh kasih sayang? Kalau memang ajaran kita dulu belum sampai ke anak-anak, kita minta maaf kepada anak, dan kita ajarkan lagi supaya kita bisa matching antara kita tanpa ada gap dengan antara kita gitu ya. Jadi harus benar-benar ini, karena bagaimanapun kita sudah ingin berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita tidak ada matching dengan anak kita, tidak ada komunikasi, itu tidak bisa juga jalan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekarang tidak terlambat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi ke depan ini dengan kondisi sekarang, tolong jaga dari skop kecil dari keluarga kita sendiri, karena kalau tidak dijaga dari keluarga kita sendiri, hancur negeri ini sekarang. Anak-anak yang sudah pergaulan bebas, sudah luar biasa ini. Kalau lihat-lihat mungkin jangan menutup mata lah dengan kondisi sekarang itu, jangan menutup mata dengan keadaan anak SD sudah begini, anak SMA sudah begini-gini. Jadi tolong jaga anak-anak, rawat dengan kasih sayang. Tidak cukup kita disekolahkan di agama, mereka malah banyak disekolahkan agama itu sudah berontak istilahnya. Nah jadi sebelum ke sekolah agama itu dipeluk dulu, disadarkan untuk bisa ke situ. Mungkin itu aja, saya jaga tolong kita kembalikan lagi kerusakan anak-anak ini, karena nggak bisa
sendiri kita ya, nggak bisa harus sama-sama semuanya ibu-ibu bergandeng tangan untuk memperbaiki kondisi itu. Mungkin itu aja. Kita gimana nih pesannya? Ini untuk berat Indonesia? Karena bisa jadi apa yang saya omongkan itu harus balik ke saya. Jadi mungkin titipan untuk para perempuan di luar sana, yang ini saya bicara bukan sebagai yang menasihati, tapi saya bicara untuk diri saya sendiri. Pertama, mungkin syukuri apa yang ada di depan mata. Jangan melihat, oh batur mau udah gini, saya belum gitu. Syukuri dulu apa yang sudah ada, kemudian jikapun merasa ada yang masih kurang, jangan ragu untuk belajar, jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk meminta pertolongan jika dibutuhkan gitu. Terkadang saya melihat banyak perempuan yang merasa saya baik-baik aja, dan ternyata dia nggak lagi baik-baik aja tuh ya. Maka jangan ragu untuk meminta tolong atau bertanya pada siapapun. Kemudian saya melihat banyak perempuan mungkin ya yang merasa udah saya mah begini karena didikan orang tua saya begitu dulu. Nah, tolong dimaafkan setiap orang tua. Karena setiap orang tua tuh sepertinya tidak ada yang ingin menyelakai anak-anaknya, Tereng kan ya. Jadi maafkan dulu. Karena mereka bisa jadi begitu karena pertama mungkin belum tahu ilmunya, mungkin beda persepsi gitu. Menurut orang tua itu bagus, padahal kata anaknya itu enggak banget bu, misalkan seperti itu ya. Jadi maafkan dulu orang tua, karena semuanya pasti yang terbaik orang tua ingin berikan kepada anak. Kemudian ketika sudah menjadi orang tua nih, sama kayak Ibu Lia tadi sampaikan, titip jaga setiap anak itu titipan dari Allah yang harus kita kembalikan nih pertanggungjawabannya kepada Allah. Sudah kita bidik apa nih titipanku kata Allah ya, udah seperti apa nih, jangan sampai titipanku kau salah gunakan ya, salah didik atau seperti apa. Jika merasa tidak mampu, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk mencari ilmu ke majelis taklim, sekarang banyak ya seperti itu. Atau nggak sempat di majelis taklim, YouTube-nya sekarang luar biasa banyak. Tereng tinggal klik parenting Islami, oh itu sudah banyak. Jadi untuk perempuan saat ini sebetulnya banyak kemudahan untuk para perempuan di sana, dan gunakanlah kemudahan itu untuk memperkuat kita sebagai perempuan menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang menguatkan keluarga, juga perempuan yang menguatkan diri. Jangan lupa, karena setiap ibu yang bahagia akan membuat keluarga juga bahagia. Nah, gitu. Masya Allah. Dari Bunda Popi nih sudah semua ini sampai dari Bu Lia, dari Bu Sita hanya menambahkan sedikit kali ya, pesan untuk perempuan Indonesia. Jadilah perempuan yang cerdas dan kuat, banyak belajar dan banyak baca Al-Quran. Gitu aja. Itu utamanya sekali itu. Dan pakailah fasilitas dari Allah, jaminan dari Allah bahwa doa untuk seorang ibu itu tidak ada hijab atau tidak ada penghalang sedikit pun terhadap Allah. Itu aja barangkali, karena sudah semuanya nambahin sedikit. Boleh, karena baru segini ya, nambahin ini juga. Karena wanita itu luar biasa diciptakan oleh Allah, itu mulia banget ya manusia itu, wanita itu. Nah, harus pegang itu, wanita itu sama Allah dimuliakan ya. Semua di ayat-ayat banyak sekali yang kemuliaan-kemuliaan untuk wanita, untuk dijaganya luar biasa. Nah mungkin kita semua juga bisa menjaga itu. Karena saya ini lagi baca ini juga tadi, Tereng, ini luar biasa. Ada ini dari hadis. Itu nama Allah tuh ada di tubuh kita. Luar biasa, ini saya bacakan ya seperti ini, saya sampai ya Allah gitu ya. Nah bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Abdurrahman bin Auf berkata, dia mendengar bahwa Rasulullah pernah mengatakan, aku adalah Allah dan aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Akulah yang menciptakan rahim ibu, dan aku ambil namaku, sebutan namaku Ar-Rahim, Maha Penyayang. Barang siapa yang menyambungkannya, maka aku akan menyambungkan diriku dengannya. Tapi bagi yang memutuskannya, maka aku pun akan
memutuskan diriku dengannya. Nah berarti kan kemuliaan Allah harus dijaga oleh kita, udah para perempuan semua itu, gitu kan. Itu di diri kita sudah ada rahim, itu nama Allah, kasih sayang dari Allah, jadi harus dijaga itu. Nah harus seperti apa sebagai perempuan, sebagai ibu, ya sebagai nenek, sebagai itu harus dijaga titipan Allah, itu nama Allah ada di kita. Nah itu harusnya ingat gitu bahwa kita rahim kasih sayang Allah itu, kalau kita ingat ke situ pasti kita akan bisa menjaga diri sebagai perempuan yang dimuliakan. Ya, itu mudah-mudahan bisa ya ini anak-anak sekarang juga bisa tapi tetap harus kita yang memberikan. Makanya memang ibu itu kan lautan maaf ya untuk anak, dan tidak surut, jadi sampai kapanpun, sampai nenek juga bisa menjadi penasehat istilahnya. Jadi harus cari ilmu dari ini sebanyak-banyak. Gitu. Anak kita jadi apapun, tetap beliau tuh untuk mereka tuh untuk kita ya tetap anak-anak. Tetap anak. Ya, jadi apa namanya nggak ada ininya ya, gitu. Apalagi di Islam jelas ya, anak laki-laki itu milik ibunya. Iya. Nah itu juga kan tanda kutip kan jangan ini kan ya Bu ya. Tapi kalau kembali lagi ke kemuliaan Allah dari nama Allah yang ada di kita itu, jadi jangan takut sebagai istri, sebagai ini kan kadang-kadang antara orang mertua dengan istri mantu. Saya suka kaget, gitu kan, kok bisa seperti itu gitu, karena yang saya alami tidak seperti itu gitu. Ya karena itu kita tahu diri bahwa saya istri itu bukan tidak berkuasa untuk suami seluruhnya gitu. Suami kita tuh punya ibunya gitu. Jadi kalau kita merasakan begitu mah nggak akan rasa sakit hati, cemburu atau apapun. Dan sebetulnya si istri itu kalau misalkan menyadari punya suami soleh yang taat kepada orang tuanya, terkhusus ibunya, rewardnya ke beliau juga. Karena kita ridho sebagai seorang ibu, murudu kan Neng doa tuh. Yang enak ya istrinya lagi. Sebetulnya, ya kan, Bu, ya? hakikatnya seperti itu harusnya gitu. Tapi kan anak-anak sekarang itu pikirannya beda ya, tapi pikiran beda anak muda sekarang juga memang sama kita harus sedikit-sedikit dikasih tahu nih. Jangan itu harus jadi wanita cerdas. Banyak belajar, banyak belajar tuh ikro kan, ikro ya Bu ya, banyak belajar. Dimana daging semua. Iya, Masya Allah ilmunya. Saya nggak cukup 1 jam ini, Masya Allah. Belum kebongkar, korek semua nih dari Budalia. Kenapa kita itu juga sama. Paling asli. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Saya tuh sesuatu banget juga hari ini tuh dipertemukan dengan Bulia, dengan Neng Sinta. Terima kasih, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih Masya Allah. Alhamdulillah. Betul-betul ya. Ternyata tema lautan yang tak pernah surut itu memang sudah tepat untuk kita para ibu, para wanita atau para perempuan ya. Karena seperti tadi Bunda Lia sampaikan, lautannya yang tidak pernah berhenti untuk memaafkan, kata Bunda Popi, lautan yang tak pernah surut untuk selalu mendoakan, dan untuk Teh Sinta harus selalu jadi bahagia. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Sahabat Harmoni, demikian tamu kita hari ini di TV Harmoni. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, jadi ibroh untuk kita semua, dan mudah-mudahan perempuan-perempuan, wanita-wanita Indonesia di luar sana bisa pengalaman yang sudah diberikan atau disampaikan oleh bunda-bunda di sini itu bisa jadi ayo nanti saya mau coba nih di rumah ya, karena parenting tidak akan pernah berhenti selama dunia masih berputar, selama Allah masih kasih waktu untuk kita. Jangan pernah lupa untuk memperbaiki ya, betul ya tadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh sahabat Harmoni, demikian tamu kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang hebat lainnya di tamu kita, tentunya di TV Harmoni. Untuk senyum untuk keluarga Indonesia. Terima kasih Bunda Popi, Teh Sinta, Bunda Lia. Pamitan dulu mangga untuk sahabat TV Harmoni, mangga semuanya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Harmoni. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit bisa menjadi bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai ketemu lagi di tamu kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia.
Mengapa konsumen memilih Neo Ultra Cup Gold untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit? Karena Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Neo Ultra Cup Gold tersedia dalam bentuk kapsul yang mudah diminum. Dalam kemasan yang praktis, Neo Ultra Cup Gold mudah dibawa kemana-mana. Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Tetap masa depan gemilang dimulai dari sekarang, memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian tha 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.